malam teman-teman ya. Balik lagi, gue mau sedikit bahas beberapa emiten untuk video kali ini. Gue coba rangkum, gue mau 3 emiten yang gue bahas, yaitu Indi, lalu Cuan, sama Emas. Nah, untuk yang emiten yang pertama ini tuh adalah Indi ya. Indi sesuai dari gambar gue yang awal, kalau kalian ikuti thread gue, itu gue udah bikin gambar di sini. Di waktu itu, nah, di tanggal berapa ini mulai ada double top ya kalau kita lihat di 23 September, lalu breakdown di 27 Oktober, terus dia turun. Ini juga sesuai sama patternnya kalau kemarin kalau nggak salah. Dari sini, dari pucuk sampai sini, nah ya udah sampai lah ya, bisa dibilang sampai ke target penurunan dari double tops yang sebelah sini. Nah, setelah itu dia sideways ngikutin masih downtrend. Lalu di sini dia ada pattern baru, ya kan? Ini inverted head and shoulder, dan kemarin ini udah balik lagi dan udah ngebreak dari neckline inverted head and shouldernya. Terus sekarang itu posisinya berada di resisten yang dulunya jadi support waktu dia double bottom. Nah, menariknya hari ini walaupun closingannya itu merah ya, di berapa ini closingnya di 2220 itu dari Broxumnya menarik. Kenapa menarik? Karena ada CC ZPMG ya kan? Meskipun ada akannya jualan, so ini enggak terlalu penting menurut gua, enggak terlalu penting. Yang menarik itu CC. Kenapa CC? Karena dari hitungan gua, ini balik lagi ya, hitungan gua ya, nggak tahu hitungan kalian, mungkin beda, mungkin sama. Dari hitungan gua itu CC itu masih punya banyak barang. Ini gua hitungin dari tanggal 20 dari tanggal 2 September itu CC masih punya sekitar 1,3 lot itu dari 2 September. Ini tuh gue kalau nggak salah tarik data ini tuh sampai baru Novemberan mungkin. Coba kalau kita cek dari Broxumnya, kita tarik dari berapa tadi, 2 September ya, 2 September. Nah, kalian bisa lihat CC nya masih akum dan average nya dia dekat-dekat harga sekarang ya, 2020 di, kalau ini average nya di 2141 ya. Logiknya mereka masih rugi. Apakah mereka cut loss? Ya menurut gua nggak, belum tentu. Dia masih punya, dulu mereka punya itu di kisaran sini kan, lalu mereka masih nampung di bawah sini, dan average sekarang di 2141. Nah, ini masih menarik ya, cuman ini kan masih di resisten ya, dan masih ada potensi dia masih turun. Kalau dari Broxumnya sih cakep, cuman ya menurut gua agak kurang safe kalau kalian langsung, kecuali kalian kalau bisa disiplin, bisa ini dijadikan area entry dengan stop lossnya ya under 1100, kalian cut kayak gitu. Risk rewardnya oke, sampai sini 2600-an kalau ditarik. Soalnya ini dari patternnya head and shoulder yang gue bikin, ini sebenarnya targetnya udah kecapai kalau nggak salah. Oh, masih belum, masih ya, targetnya di 2490, 2500, sampai di last high nya sini sekitar 2600, 2700-an. Di sini area kalian area TP nya ya di 2500 sampai 2700-an. Ini area untuk taking profit.
ini dari Indi. So far so good. Kalian tinggal cari titik entry yang pas, batasi resiko juga, masuk secara bertahap dan bikin plan sendiri tentunya, jangan ikut orang ya. Jadi dari video ini kalian bisa analisis kembali. Lalu yang kedua ada emas. Mungkin gue bahas emas ini, wah hopefully gue dapet 30-40% kalau nggak salah dari emas. Cuman gue udah TP sebagian, masih ada sisa. Kenapa gue masih sisa? Karena gue rasa ini udah break ATH nya, dan di sini harga 4900 5000 itu area supportnya kan sekarang kan, dan dia break dengan volume yang tinggi. Cuma jeleknya di emas ini yang jualan itu PD. Nah PD ini yang gue asumsiin itu emitennya mulai jualan kemarin tuh, jualan di tanggal 15 itu jualan udah 100 juta nih, 100 juta 100 miliar, sorry 110 miliar, ditambah hari ini 176. Nah sedangkan hitungan gua, mana nih gambarnya nih, si PD ini punya 300 nih, punya 388 miliar, atau dia punya 906 lot. Kalau di sini tadi dari 15 dia 332, berarti masih ada asumsi gua dia punya barang sekitar 600-an, 600.000 lot kan. Ini kan 900 yang gua hitung udah keluar di 332, berarti sekitar 600 lotan dia masih ada, tapi dia udah mulai TP. Cuman menariknya AKBBYU nih bisa dibilang mereka mereka akumulasi. Terus menariknya lagi masih ada XL, ada XC yang keluar ya, retail. Kecuali LG PD ini menurut gua bukan retail sih, bisa jadi karena LG ini salah satu apa ya, pemegang lama guys, atau yang ikut IPO kemarin ya, underwriternya enggak sih. Cuman yang XL XC ini ya asumsi retail ya kan. Menariknya ada AKBKYU AZ kan. Menurut gua ini lumayan ya, bisa dibilang smart money lah ya. Nah makanya masih gua nggak TP semua, masih gue sisain. Mungkin kalau break tapi juga nggak nambah ya, gue nggak rekomendasi, kecuali kalau kalian ada perhitungan matang, analisis matang, mungkin boleh di 4900 ini itu dijadiin support di 4900. Mungkin breakdownnya kalau di breakdown di bawah 480 lah, di 480 untuk stop lossnya 4800 itu bisa dijadiin support SL. Cuman tetap ya dianalisa lagi, ini sekitar 3%, karena mungkin ada ditarik sedikit ya kan, sampai 6000 berapa, 6100. Nah jeleknya gue nggak bisa TP pas di pucuk, gue TP nya di 5000 sekian, 5700 atau 5800. Bisa kita TP di atas sini bro, siapa yang bisa TP di pucuk seperti ini ya kan. Itu dari emas ya kan, apalagi ini kan masih rally ya, emas harusnya masih oke. Cuman mungkin kenaikannya udah terbatas kayak gitu. Lalu satu lagi cuan ya. Cuan gue jujur gue beli cuan, cuman gue masih floating loss. Nah di sini udah gue gambar juga. Kalau kalian juga ngikutin
trade gua dari awal ada double bottom, terus udah satu target, lalu di sini ada mirip double tops ya kan, lalu breakdown, terus sekarang udah mencapai target double bottomnya di area 1300 1400. Gua jujur average gua itu di sekitar 2400-an, jadi harga sekarang masih minus, floating minus lah. Cuman ini menarik kalau nanti dia agak sideways di sini ya kan, sideways di sini potensi dia bisa balik lagi ke 25, pertama 256 sini, 2550, terus bisa hopefully bisa balik lagi ke 2800-an ya kan. Soalnya kalau dari broker summary-nya ya jelek ya sebenarnya, cuman masih ada BK, AK, AZ yang jual MGZ, PYB. Nah jeleknya ada HP yang beli yang jual, ya kita tahu lah ya HP-nya ini siapa. Cuman kalau dari hitungan gua yang punya barang itu kalau gue tarik dari 17 November itu masih ada AK, LJ, BK, BB dan HP masih ada, masih punya barang meskipun udah jualan. So ini menarik, yang sellernya XL, XC, YB ini mostly retail kan, dan harga average dari smart money-nya ini rata-rata di 2500-an. Kalau kalian belinya di 2400 tentu harga average kalian lebih untung ya kan. Cuman perlu diperhatikan itu di area 2300, 2400, 2300 itu bisa jadi area buy. Cuma kalau nanti dia turun ke 2300 breakdown, ada kemungkinan dia makin turun lagi, bisa ke 2000-an something ke bawah gitu. So kalau misal nih besok kalian beli plug di sini, ya berarti resiko kalian batasin sampai 5%. Nah biasanya gue batas SL itu ketika market closing ya, jadi biar valid aja. Nah, ribet pertama TP bisa di sekitaran 2500, ribet kedua di 2830. Paling itu aja yang bisa gue bahas. Thank you udah nonton.